Halo semuanya, balik lagi di channel Resto Nugraha ya. Hari ini kita akan membahas tentang hub bridge ya. Hub bridge ini adalah rangkaian yang konfigurasi atau susunan transistornya membentuk huruf H. Transistor ini masing-masing digunakan sebagai switching atau sebagai saklar yang nantinya dapat digunakan untuk mengontrol polaritas motor sehingga motor ini bisa kita atur berputar searah atau berlawanan arah jarum jam. Rangkaian hub bridge menggunakan 4 buah transistor, 2 buah transistor PNP, dan 2 buah transistor NPN. Untuk rangkaiannya bisa kita lihat saja ya gambar berikut. Setiap transistor memiliki satu buah sinyal ya. Bila kita memberikan sinyal ke transistor PNP1, kita on kan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Bila kita kasih sinyal ke transistor NPN2, maka motor akan berputar searah jarum jam. Nah, kalau kita matikan dulu sinyalnya, lalu kita kasih sinyal PNP2 dan NPN1, maka motor akan berputar berlawanan arah jarum jam. Ini dikarenakan arus yang mengalir ke motor ini berubah haluannya ya. Jadi bila kita yang ini arus mengalir dari kanan ke kiri motor, sedangkan pada rangkaian satunya arus mengalir dari kiri ke kanan motor. Kalau yang tadi kan kanan ke kiri. Untuk bisa bekerja dengan baik, maka ada baiknya kita menggunakan 2 buah sinyal saja. Jadi sinyal NPN1 dan sinyal PNP2 ini kita kopelkan, lalu sinyal PNP1 dan NPN2 ini kita kopelkan juga. Jadi begini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita on kan kasih sinyal salah satu transistor ini yang sudah dikopelkan, maka motornya akan berputar. Kalau kita matikan lalu kita kasih sinyal yang satunya, motor akan berputar searah berlawanan arah motor yang satunya tadi. Dan kalau dua-duanya kita kasih sinyal, maka motor tidak akan berputar. Jadi motor ini bisa berputar apabila hanya salah satu yang dikasih sinyal. Maka kita bisa menggunakan sebuah saklar tukar ya. Jadi hanya bisa satu yang on seperti ini. Ini kita lihat ya. Jadi kalau kita pindahkan sinyalnya, maka motor akan otomatis berputar ke arah berlawanan. Selain itu, selain bisa mengendalikan arah putaran motor, kita juga bisa mengontrol putaran motornya, mau pelan, mau lambat, mau lelet, bisa kita kontrol ya. Caranya dengan mengontrol duty cycle-nya. Kita kasih dulu ya duty cycle-nya di sini sebentar. Nah, teman-teman, kali ini kita akan yang kita coba mengatur kecepatan putaran motor berdasarkan PWM yang kita berikan ya. Jadi sinyal di sini apabila salah satunya high, salah satu sinyalnya high, maka otomatis sinyal yang satunya akan 0 nilainya. Nah, bila sinyalnya 0, maka yang satunya akan high dan begitu seterusnya ya. Ini kita atur duty cycle-nya pada 80%. Nah, pada 80% ini bisa kita lihat kecepatan motornya seperti ini ya perkiraannya ya. Nah, ini di sini. Nah, ini pada saat salah satu sinyalnya naik, yang satunya di bawah. Pada saat ini bawah, yang satunya naik ya. Begitu seterusnya karena duty cycle-nya 80%. Pada saat duty cycle kita berikan yang lebih tinggi misalnya. Nah, kalau misalnya kita kasih 95% ya. Kita stop dulu. Ini kita kasih 95%. Kecepatan motornya dibandingkan yang tadi agak lebih cepat ya. 95%.
Bagaimana bila kita kasih 60% saja? Kita kasih 60% saja. Kecepatan motornya sangat lambat sekali. Apabila kita kasih 50%, ini motornya tidak berputar sama sekali ya. Apabila kita lihat grafiknya pun rata. Kalau yang satu naik, yang satu turun sebesar 50% sama. Apabila kita kasih duty cycle-nya di bawah 50%, maka motornya akan berputar ke arah berlawanan. Mari kita coba dulu ya. Kita kasih 20%. Motornya akan berputar searah. Motornya akan berputar searah jarum jam. Begitupun sebaliknya kalau kita kasih 10%, putaran motornya akan lebih deras. Jadi bila kita ingin mengatur putaran motor lambat, cepat, searah jarum jam atau berarah jarum jam, kita bisa atur duty cycle-nya di kisaran 0 sampai 100%. Pada kisaran 0 sampai 50%, motornya akan berputar searah jarum jam. Nah, pada kisaran 50 sampai 100%, motornya berputar berlawanan arah jarum jam. Kecepatan motor pun bisa kita atur ya. Untuk yang berlawanan arah jarum jam, semakin mendekati 100, maka putaran motor akan semakin cepat. Tapi bagi yang searah jarum jam, semakin mendekati 0, maka putaran motornya akan semakin cepat. Semakin mendekati 50, putaran motornya akan semakin lambat. Hanya berdasarkan teori ya. Mari kita coba prakteknya terlebih dahulu ya. Nah, ini kita lakukan percobaan ya. Dengan rangkaian hybrid ini bisa juga digunakan untuk mengatur putaran motor. Ini kita atur putaran motor untuk satu arah putaran saja ya. Jadi ini Arduino-nya saya gunakan untuk penghasil sinyal ya. Jadi dikontrol oleh potensiometer. Nah, potensio ini jadi kalau kita putar ke kiri itu duty cycle-nya 0, kalau kita putar ke kanan semakin ke kanan itu makin mendekati 100%. Ini hasilnya putaran motornya. Kalau kita putar ke 0 akan pelan ya. Kalau ke 100 itu semakin cepat putaran motornya. Nah, untuk kali ini kita pasangkan rangkaian hybridnya ya, full ya. Nih, ini duty cycle pada 50%, motornya tidak berjalan sama sekali ya. Pada saat kita turunkan ke 0, nah, motor akan berputar berlawanan arah jarum jam. Semakin mendekati 0 duty cycle-nya, motor berputar akan semakin cepat. Apabila kita mendekati 50, nah, motor akan melambat ya. Berhenti. Pas di 50 motor akan berhenti. Bila kita putar ke 100 derajat duty cycle-nya, maka motor akan berputar searah jarum jam. Jadi bisa kita mainkan di sini ya. Kita mau berlawanan atau searah, kita putar terus ini saja.